Pemirsa, Kredit Union Mentari Kasih menggelar rapat anggota tahunan Tahun Buku 2021 dengan mengangkat tema digitalisasi dan tantangan kredit union di tengah masa new normal. Kredit union adalah lembaga yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang saling percaya dalam ikatan pemersatu yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama anggota dengan bunga yang layak untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Lembaga kredit union terdapat di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara yang menjadi wilayah pelayanan kredit union Mentari Kasih yang telah berdiri sejak 2017 dan telah memiliki 4 kantor pelayanan. Kredit Union Mentari Kasih juga telah terjamin legalitasnya sebagai lembaga resmi karena telah mengantongi nomor badan hukum, nomor pokok wajib pajak, dan nomor induk koperasi yang resmi. Selain melaksanakan kegiatan koperasi seperti simpan pinjam, Kredit Union Mentari Kasih juga melakukan pelatihan dan pemberdayaan para anggota untuk meningkatkan ekonomi bersama. Sabtu kemarin, Kredit Union Mentari Kasih mengadakan rapat anggota tahunan Tahun Buku 2020. Sebagai bentuk tanggung jawab dan sebagai bukti organisasi yang sehat, Ketua Pengurus Kredit Union Mentari Kasih, Profesor Dr. Julius B. Pasolon, mengungkapkan dalam rapat tersebut pengurus serta anggota membahas aset yang dimiliki hingga sisa hasil usaha. Tercatat aset dari Kredit Union Mentari Kasih sebesar 114 miliar rupiah, dengan sisa hasil usaha yang tercapai hanya sebesar 47%. Ya, seperti kami ungkapkan dalam sambutan tadi bahwa pertama-tama tahun ini kami sebagai koperasi yang sehat harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota. Apa yang terjadi selama masa kepemimpinan kami selama tahun buku 2020. Kami buatkan laporan, semua ada laporan teristimewa terhadap tentang berapa aset yang kita miliki, berapa sisa hasil keuntungan. Itu yang mereka selalu tunggu-tunggu, berapa SAU-nya. Ya, dan tentu saja bahwa perkembangan anggota. Dan sebagaimana kami laporkan tadi bahwa pada tahun buku 2020 Kredit Union Mentari Kasih mencatat aset sekitar 114 miliar. Terjadi penambahan sekitar 10 miliar selama tahun buku 2020. Dengan SAU hanya tercapai 47%, tetapi karena ini situasi pandemik. Jujur saya katakan bahwa SAU yang kami capai ini sebenarnya sangat luar biasa dibanding dengan kalau kita lihat situasi yang sangat tidak mendukung ini selama masa pandemik. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kabid Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, Adrian, mengungkapkan progres Kredit Union Mentari Kasih cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari aspek kelembagaan, pelayanan, inovasi, dan legalitas, juga capaian sisa hasil usaha. Walaupun belum maksimal, namun capaian SHU di atas 40% sudah cukup baik, mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Saya lihat Koperasi Mentari Kasih ini Kredit Union kebetulan saya hadiri juga beberapa tahun yang lalu. Saya kira progresnya cukup baik. Saya bisa melihat dari aspek kelembagaannya juga dia tetap terjaga, kemudian punya legalitas, dan saya sampaikan tadi juga itu dia sudah punya sertifikat NIK. Jadi ada koperasi yang memiliki nomor induk, tapi dia belum memiliki sertifikat NIK. Sertifikat NIK itu gunanya adalah pembuktian. Ada bukti pengakuan dari pemerintah terhadap koperasi yang bersangkutan bahwa koperasi ini benar-benar sehat, koperasi benar-benar aktif. Dan saya lihat ini koperasi, dia sudah memiliki sertifikat NIK, grade-nya grade B. Harapan saya supaya ditingkatkan lagi tahun depan, mudah-mudahan dia bisa dapat grade A. Tergantung daripada pengurusnya bagaimana keaktifannya, utamanya dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAT-nya. Itu selama 7 hari setelah pelaksanaan RAT harus disampaikan ke dinas. Begitu. Dan saya lihat aspek keuangannya juga, walaupun target tidak tercapai 100%, minimal pada posisi pandemi seperti ini dia bisa mencapai target SHU 40%, saya kira cukup lumayan. Apalagi saya lihat dengan dari strategi bisnis yang mereka kembangkan dengan memanfaatkan IT. Kedepannya, Kredit Union akan tetap berusaha untuk terus berkembang dari sisi pendanaan dan inovasi dengan mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan digitalisasi dalam pelayanannya.
agar tetap relevan dan bisa terus hadir di tengah masyarakat. Aswan Ikram, TVRI Sultra melaporkan.